Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Adi, NIM 222121144, kelas HKI 2D, mata kuliah pengantar usul fikih. Akan menyampaikan sedikit materi tentang ijma' sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, pengertian ijma'. Dari segi bahasa, ijma' berarti kesepakatan. Dan secara istilah, ijma' merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum. Atau bisa diartikan, ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' adalah keputusan yang bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma' adalah fatwa. Ijma' merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin dalam menetapkan hukum. Apabila mereka dihadapkan dengan persoalan hukum yang tidak ditemukan di dalam nas Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum, dan peristiwa tersebut ditemukan kepada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan berupa hukum dari peristiwa tersebut, maka peristiwa tersebut disebut atau dinamakan dengan ijma'. Ijma' dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid. Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam qat'i, dan ijma' terjadi pada masalah tertentu. Dengan demikian, ijma' dipandang tidak sah apabila yang pertama, ada yang tidak menyetujui. Yang kedua, hanya ada seorang mujtahid. Yang ketiga, tidak ada kebulatan yang nyata. Yang terakhir atau yang keempat, sudah jelas atau terdapat di dalam nas. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum, dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan berupa hukum dari peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut dengan ijma'. Ijma' tidak boleh dilakukan sembarang orang. Hanya mereka yang mencapai derajat mujtahidlah yang diperhitungkan pendapatnya. Contoh ijma'. Ijma' ulama menyatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras maupun gandum, dan bukanlah uang. Ijma' ulama tentang zakat fitrah sebagai bentuk makanan pokok berasal dari kesepakatan ulama yang berasal dari interpretasi hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah dan pertimbangan sosial ekonomi masyarakat pada saat itu. Hal ini dikarenakan pada masa itu masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat fitrah pada umumnya memiliki kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, sehingga memberikan zakat dalam bentuk makanan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun pada masa sekarang masyarakat mungkin lebih memilih memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang,
Namun ijma tetap mempertahankan bentuk zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Contoh yang kedua, ijma ulama menyatakan bahwasanya pernikahan antar muslim dengan non-muslim tidak sah. Ijma ulama tentang pernikahan antara muslim dengan non-muslim didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan muslim untuk menikahi muslimah dan meninggalkan pernikahan dengan orang-orang kafir. Selain itu, interpretasi ulama atas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya pernikahan antara muslim dan non-muslim akan menghadirkan banyak masalah dan kesulitan dalam kehidupan keluarga maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, ijma ulama menyatakan bahwasanya pernikahan antara muslim dengan non-muslim tidak sah di dalam Islam. Selanjutnya, macam-macam ijma. Ijma dari sudut cara menghasilkannya terdapat dua macam, yaitu ijma shorih dan ijma sukuti. Ijma shorih yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qadha atau memberi putusan. Artinya setiap mujtahid menyampaikan ucapan dan perbuatan yang mengungkapkan secara jelas tentang pendapatnya. Ijma ini termasuk kategori hakiki, ijma yang dijadikan hujjah syairiyah menurut madhab jumhur. Yang kedua, terdapat ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qadha. Sedang sebagian mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokan atau perbedaannya. Ijma ini termasuk pada kategori ijma itibari atau dianggap ada ijma karena seorang mujtahid yang diam belum tentu setuju. Oleh karena kebijakannya dipertentangkan, ia hanya pendapat sebagian mujtahid. Selanjutnya, dari segi dolalah dibagi menjadi dua, yaitu ijma qat'i dan ijma dzanni. Ijma qat'i yaitu ijma yang diketahui terjadinya antara umat ini secara pasti. Misalnya ijma tentang wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya zina. Tidak ada seorang pun yang mengingkari ketetapan dan tidak ada yang mengingkari bahwa kesepakatan ini menjadi hujjah. Orang yang menyelisihi ijma ini divonis kafir jika dia termasuk orang-orang yang benar-benar mengetahui. Yang kedua, ijma dzanni, yaitu ijma yang tidak diketahui kecuali dengan menelaah dan meneliti. Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya ijma jenis ini. Pendapat yang paling rajih dalam hal ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana ucapannya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ijma yang dapat diterima adalah ijma yang terjadi di kalangan salaf sahih karena sesudah masa mereka ini banyak terjadi perbedaan dan umat pun telah tersebar. Perlu diketahui bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat mengenai sesuatu yang menyelisih dalil yang sahih dan sharih yang tidak dimansuh. Umat ini tidak mungkin bersepakat kecuali di atas kebenaran. Jika melihat suatu ijma yang engkau juga menyelisihi dalil sahih,
dan sharih tersebut, maka lihatlah lebih dahulu mungkin dalilnya yang tidak sahih atau dalam masalah tersebut masih ada perbedaan pendapat yang tidak engkau ketahui. Selanjutnya, syarat dan rukun ijma. Rukun ijma. Yang pertama, mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, berdasarkan keputusan bulat seluruh mujtahid. Yang ketiga, kesepakatan harus dari seluruh mujtahid pada zamannya yang berasal dari seluruh negeri. Yang pertama, mujtahid berjumlah dari lebih dari satu orang. Kesepakatan suatu hukum dilahirkan dari beberapa orang mujtahid dan tidak dikatakan ijma apabila hukum itu hasil ijtihad dari satu orang. Yang kedua, berdasarkan keputusan bulat seluruh mujtahid. Kesepakatan tentang suatu hukum berdasarkan bulat seluruh mujtahid dan tidak cukup hanya dengan pendapat mayoritas. Yang ketiga, kesepakatan harus dari seluruh mujtahid pada zamannya yang berasal dari seluruh negeri. Adanya kesepakatan mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya, jika terdapat kesepakatan ulama Mekah saja, Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut ijma. Selanjutnya, syarat-syarat ijma. Syarat-syarat ijma adapun yaitu orang yang melakukan ijma adalah para mujtahid yang profesional. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, hendaklah orang yang melakukan ijma adalah para mujtahid yang profesional dan mempunyai problematika yang disepakati. Yang kedua, keputusan ijma hendaknya berargumentasi pada Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai salah satu argumen dalam berijma. Yang terakhir, dalam pembahasan ijma, yaitu kehujahan ijma. Terdapat berbagai dalil yang menjadi dasar ijma yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 83. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentunya orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran atau akan dapat mengetahui secara resmi. Dan mereka Rasul atau ulil amri, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Yang ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul atau Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan di dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Yang terakhir, selain Al-Quran, hadis Rasulullah SAW juga dijadikan landasan kehujahan ijma.
Dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang ingin mendapatkan pertengahan surga, maka ikutilah jamaah atau imat Islam. Karena syaitan itu suka bersama orang-orang yang sendiri, dan dia jauh ketika bersama dua orang." Sekian dari saya tentang pembahasan tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dibenarkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.